mengucapkan Selamat Tahun Baru 5699. Ini tahun penting bagimu. Umurmu menginjak 5000 tahun. Kamu menekan tombol di panel sentuh dan mengaktifkan pemblokir iklan. Sekarang kamu tidak melihat spanduk hologram lagi di luar jendela. Kamu mau melompat keluar angkasa. Terowongan hitam yang disebut lubang cacing muncul di depan pesawat. Kamu terbang masuk dan lubang itu menghilang. Pesawatmu berpindah tempat ke galaksi Andromeda. Kamu baru menemukan sebuah eksoplanet yang mirip bumi di sini. Warnanya juga biru dan punya banyak air. Tapi cuma ada satu benua besar. Planet ini tersembunyi di dalam awan antar bintang tebal, dan kamu berharap tidak ada orang lain yang akan menemukannya dalam waktu dekat. Tapi, segera setelah planet ini masuk ke daftar intergalaksi, kamu pasti akan membeli planet ini. Kamu menyebutnya rumah kedua. Kini, kamu masuk ke atmosfernya, menembus awan, dan mendarat di bukit kecil. Di kaki bukit ini, kamu melihat beberapa rumah kecil yang terbuat dari tanah liat dan batu dan beratapkan jerami. Di dekat rumah-rumah ini, para penduduk setempat bekerja mengenakan pakaian sederhana. Mereka membajak tanah dan sapi makan rumput di dekatnya. Kamu menyalakan mode siluman agar penduduk setempat tidak bisa melihatmu. Mereka bukan orang sungguhan. Kamu membentuk mereka menggunakan teknologi cloning. Kondisi di planet ini sekarang mirip dengan kondisi di bumi pada tahun 699. Tahun di mana seluruh kehidupanmu berubah. Kamu ingat sedang berenang di danau malam-malam saat itu. Sambil melihat bintang-bintang, satu bintang bergerak dari tempatnya dan mendekatimu. Benda besar, berat, dan bercahaya jatuh ke dalam air. Kamu kehilangan kesadaran dan bangun di pantai pagi harinya. 1000 tahun kemudian, kamu baru tahu itu adalah meteorit. Sehari setelah bintang itu jatuh, kamu sadar bahwa luka apapun di tubuhmu menghilang seketika. Setelah beberapa dekade, kamu sadar dirimu menua lebih lambat dibanding warga lain di desamu. Selang 50 tahun lagi, kamu kini paham bahwa dirimu tidak menua sama sekali. Kesatria, Viking, abad pertengahan yang gelap, para genius era Renaissance. Kamu melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Kamu menjadi seorang kaisar kerajaan besar, lalu bosan dan memutuskan untuk tinggal di daerah kumuh demi merasakan semua aspek kehidupan. Kamu pikir keajaiban memberimu keabadian, tapi kemudian kamu sadar bahwa kekuatan sihir atau magis apapun pada dasarnya adalah sains. Kamu berkomunikasi dengan para pemikir terhebat di bumi, berteman dengan orang-orang yang sangat cerdas, juga yang jahat, demi memahami sifat manusia. Pada abad ke-15, kamu sudah memperoleh semua pengetahuan dan membaca semua buku yang ada kala itu. Lalu, kamu mulai menjelajahi dunia seorang diri. Kamu menemukan proses fotosintesis tanaman, memahami hukum dasar fisika, melakukan eksperimen kimia yang luar biasa, dan mengetahui bahwa kamu hidup di sebuah planet kecil di alam semesta luas yang tak terbatas. Biologi, kimia, fisika, astronomi, kamu telah mempelajari dan mengeksplorasi semuanya. Hasil penelitian ilmiahmu dalam semua ilmu ini melampaui peradaban manusia sampai 100 tahun ke depan. Saat seluruh dunia mengendarai kuda, kamu sudah membangun mobil dengan mesin uap. Untuk menyembunyikan identitasmu dari orang-orang, kamu terus-menerus mengubah nama dan tempat tinggalmu. Dalam lebih dari 1000 tahun, kamu telah mempelajari semua bahasa di dunia dan bahkan bahasa yang sudah punah. Kamu mengkaji semua tipe kepribadian yang dikenal dalam psikologi. Kecerdasan sosial dan emosionalmu begitu berkembang, hingga kamu bisa melukis potret wajah seseorang setelah 1 menit bicara dengannya. Kamu menatap mata mereka dan memahami apa yang mereka inginkan, ketakutan mereka, atau apa yang membuat mereka malu. Kamu menghabiskan beberapa tahun dalam meditasi berkelanjutan untuk menenangkan pikiran dan memperoleh kebijaksanaan. Kamu menjalani kehidupan seorang pertapa dan menyaksikan peradaban perlahan berkembang. Tapi kemudian abad ke-20 datang dan kehidupan seluruh planet berubah secara dramatis. Revolusi industri, mobil dan kereta, bioskop, radio dan televisi pertama muncul. Dalam 100 tahun belakangan, orang-orang berubah lebih cepat dibanding 15 tahun sebelumnya. Kini, kamu kesulitan mengikuti perkembangan dunia. Penemuan baru muncul setiap hari dan setiap jam.
Pengetahuan dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya membantumu menjadi salah satu orang paling berpengaruh di bumi. Para pemimpin dunia mendengarkan pendapatmu. Berkat kemampuan komunikasimu yang maju, kamu dapat bernegosiasi dengan siapapun. Kamu menjalani operasi plastik yang mahal dan berkualitas tinggi agar tak ada yang bisa mengenalimu. Kamu terus pindah dan mendapatkan identitas baru setiap 20 tahun. Kamu punya banyak uang, serta emas dan logam berharga lainnya yang telah kamu kumpulkan selama berabad-abad. Kamu membangun rumah dan tempat perlindungan di tempat-tempat paling indah di dunia. Kamu membiayai pengembangan teknologi baru. Pada tahun 1950-an, kamu memprediksi bahwa pada abad berikutnya akan ada jaringan unik yang akan memungkinkanmu menyimpan semua pengetahuan dunia di dalam perangkat kecil. Dengan bantuan jaringan ini, semua orang bisa berkomunikasi satu sama lain dari berbagai titik di bumi. Kamu terkejut bahwa internet muncul jauh lebih awal. Para developer membuat dunia realitas virtual dengan grafis fotorealistis, kecerdasan buatan cukup pintar untuk memerintah suatu negara kecil. Rekayasa genetika memungkinkan kita mengkloning manusia dan memadukan tubuh kita dengan robot. Cyborg pertama pun muncul. Dengan setiap abad yang berlalu, ruang di planet ini kian berkurang. Kamu bosan berinteraksi dengan warga bumi dan mengonsumsi teknologi baru. Jadi kamu menghabiskan lebih banyak waktu di rumahmu di puncak Gunung Everest. Peradaban telah mengambil alih Mars dan bulan. Segera tempat-tempat ini juga takkan muat untuk manusia. Pada milenium keempat, para ilmuwan membuat mesin kuantum untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu berada di antara orang-orang pertama yang mencoba teknologi ini dan melompat ke kelompok planet lain yang mengitari bintang, mirip dengan tata surya kita. Pesawatmu rusak dan kamu tidak bisa kembali. Kamu pun harus hidup sendirian di planet baru. Tubuhmu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi, kamu tidak perlu cadangan oksigen. Kemudian kamu belajar bernapas tanpa oksigen sama sekali. Sel-sel tubuhmu menerima apa yang dibutuhkannya untuk berfungsi normal dari gas-gas di sekitar. Kulitmu makin kasar karena atmosfer planet yang berdebu. Lalu dengan meningkatnya gravitasi, kamu mengembangkan kekuatan luar biasa. Di bumi, kamu pasti menjadi manusia super dengan tubuh seperti ini. Kamu berhasil mengirim sinyal keluar angkasa dan berharap warga bumi akan mendengarnya. Kamu telah hidup sendirian selama lebih dari 500 tahun tanpa buku, internet, atau komunikasi apapun. Kamu menghabiskan sebagian besar waktu menjelajahi dunia gurun yang tak bernyawa ini. Menggunakan onderdil dan alat dari pesawat, kamu membuat kebun sayuran. Kamu juga punya banyak cadangan air. Selama di sana, kamu rindu akan dunia yang lama dan hidupmu sebelum meteorit jatuh. Ada pesawat antariksa yang menangkap sinyalmu dan datang mencarimu. Kamu kembali ke dunia kampung halamanmu. Perjalanan antar sistem surya kini begitu mudah, seperti perjalanan kereta atau bus. Kamu pun memutuskan untuk mencari planet yang sangat mirip dengan bumi untuk menciptakan kembali kehidupan manusia di sana. Menggunakan kekuatan teleskop modern dan pengetahuanmu tentang astronomi, kamu menemukan apa yang kamu cari di nebula galaksi Andromeda. Kamu tiba di rumah kedua dan menjalani kehidupan manusiawi di sana. Selama ratusan tahun, kamu mengamati warga di sana dan secara mental kembali ke masa lalumu. Kamu melindungi mereka dari ancaman luar seperti asteroid, tapi tidak ikut campur dalam hidup mereka. Dari waktu ke waktu, kamu terbang ke bumi dan planet lain untuk menjalani bisnis. Kehidupan di rumah kedua menjadi sangat mirip dengan kehidupan di bumi. Ada makin banyak orang dan budaya. Teknologi berkembang. Kamu telah menyelesaikan tujuanmu. Dan kini, kamu ingin menemukan dunia lain. Kamu menghabiskan 5.000 tahun lagi untuk mempelajari alam semesta yang terus berkembang. Wah, akhirnya kamu bisa dapat apartemen berukuran 2x2 meter ini. Teman-temanmu nggak punya tempat tinggal seperti ini. Kebanyakan dari mereka tinggal di dalam modul kapsul yang cuma bisa dipakai rebahan tanpa banyak menggerakkan badan. Bangunan yang mereka sebut sebagai mansion di era ini ternyata sangat mahal. Dan kamu masih nggak habis pikir. Besok, kamu perlu menandatangani kontrak dan membayar uang mukanya. Sebetulnya, kamu bisa punya kesempatan beli apartemen seperti ini cuma karena menang lotre. Jadi kurang lebih begini cara hidup manusia pada tahun 2999.
Tapi ada juga sejumlah orang yang menginvestasikan banyak blok apartemen milenium terbaru di planet lain. Tren real estate termutakhir nunjukin kalau manusia akan segera pindah ke planet Rosewon 28b, planet Mars atau malah Saturnus. Kamu juga sempat mempertimbangkan ide ini, tapi masih ngefans berat dengan bumi dan seisinya. Saat kamu lagi ngopi di pagi hari, hologram iklan pop-up langsung memenuhi ruangan kapsulmu. Wahai penduduk bumi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengubah hidupmu. Cek aja blok apartemen terbaru di Rosewon 28b, Mars, Europa, dan Saturnus. Investasikan tempat tinggal dan kehidupan barumu di sana. Perjalanan dengan bus akan selalu tersedia setiap hari. Kamu pun langsung memanfaatkan peluang ini. Waktumu masih cukup kok sebelum kamu menandatangani kontrak itu. Jangan sampai kesempatanmu hilang begitu aja ya. Perjalanannya cuma selama sehari loh. Jarak 11 tahun cahaya dari bumi ke planet Rosewon 28b nggak akan jadi masalah. Kamu tinggal naik bus yang udah disediain tadi. Berarti kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk ngebuktiin kalau nggak ada tempat lain yang bisa menyamai bumi. Pilihanmu ini pasti sudah tepat. Sesaat kemudian kamu sampai di terminal bus ruang angkasa. Dalam hitungan 3, 2, 1, busmu mulai melaju. Dan 2 jam kemudian kamu sudah sampai di planet Rosewon 28b. Wah, planet ini agak mirip dengan bumi jadul yang sudah kamu lihat dalam presentasi ilmiah di kampus. Permukaannya berbatu-batu dan diselingi area hijau. Mungkin di situ ada hutan dan padang rumput yang udah dibikin oleh para ilmuwan. Planet ini juga punya atmosfer buatan. Agen real estate menilai positif langkah ini karena semua kondisi cuacanya jadi bisa diprediksi. Penghuninya bisa mengendalikan cuaca, tapi minusnya saat cuacanya terus membaik, biaya yang dikucurkan juga makin banyak. Semua penghuni Rosewon 28b harus terlindung dari sinar ultraviolet, padahal indeksnya mencapai 38% lebih tinggi dari bumi. Jadi, tabir surya biasa nggak akan begitu ngefek. Orang-orang bilang planet ini mirip dengan kembaran bumi, tapi kamu kurang sependapat. Di situ memang ada sejumlah tumbuhan, tapi lingkungannya kelihatan sangat aneh. Ibaratnya seperti kamu berada di dunia game. Di dekat blok apartemen terdapat kebun dan area pertanian kecil yang menghasilkan makanan organik untuk para penduduk lokal. Jadi kamu mulai mendekatinya untuk ngecek langsung. Buah dan sayuran yang tumbuh di situ juga kelihatan sangat aneh. Kamu baru tahu kalau ini ternyata pohon apel, tapi kok nggak ada kuncup bunganya? Yang ada cuma microchip. Buahnya juga berbentuk kotak, apalagi warnanya mirip pelangi. Saat kamu mau melangkah, kakimu tiba-tiba terantuk batu. Inilah salah satu benda asli di planet ini yang nggak perlu didatangkan dari bumi. Hidungmu dihinggapi kupu-kupu tuh. Sebelum kamu berhasil memegangnya, serangga itu sudah hancur dalam piksel kecil. Agen real estate itu segera mendekatimu dan membantumu bangkit. Dia bilang, semua hewan di sini masih berbentuk hologram karena ilmuwan belum bisa memindahkan semuanya dari bumi. Semua unsur di dalamnya saling berkaitan erat, dan seekor kupu-kupu kecil pun bisa menghasilkan perbedaan signifikan. Uang muka yang kamu bayarkan di bumi bisa dipakai untuk beli apartemen 2 lantai di planet ini. Tapi masalahnya, perjalanan ke tempat kerja tiap hari bisa sangat menguras energi. Perhatian semuanya, kita menuju Mars. Ada banyak blok apartemen yang bisa kamu miliki. Oh, itu sih agen real estate yang tadi. Kamu segera naik bus dan beberapa saat kemudian sudah mendarat di permukaan Mars. Pada tahun 2999, planet ini kelihatan sangat indah tapi agak berpasir. Ilmuwan masih belum bisa mengangkut air dalam wujud cair ke planet ini, meskipun atmosfernya normal-normal aja. Suhu di sini semakin hangat karena mereka sedang bikin kondisinya laik huni. Meskipun ada gletser, semua airnya langsung menguap karena panas. Kamu melihat mesin besar melayang-layang di angkasa. Menurut si agen real estate, mesin ini menjadi alat penting yang bisa menahan uap air di udara untuk menghasilkan air dalam kemasan kantong. Dia kemudian memberimu satu kantong. Bentuknya aneh, mirip balon udara. Kamu pun langsung menghirupnya. Dan seumur-umur kamu baru pertama kali mencobanya. Kok bisa ya gas kayak gini bikin hausmu hilang? Tumbuhan utama di Mars terdiri dari berbagai macam kaktus. Kaktus telah beradaptasi dengan iklim di Mars. Para ilmuwan juga berhasil menyilangkan gen tanaman lain dengan gen kaktus. Tumbuhan ini sebetulnya pohon maple Mars dan daunnya sangat khas. Lihat deh,
Pir ini berbuah di pohon kaktus. Di situ juga ada mangga, alpukat, dan buah lain. Semua pohon ini bisa tumbuh subur karena mendapat suplai cahaya matahari dan air yang berwujud gas. Kondisi di sini mirip banget kayak di bumi. Kalau di Rose 128b masih perlu dikembangkan. Peternakan kuda pertama di Mars telah didirikan lebih dari 200 tahun lalu. Tapi real estate di sini lebih mahal. Jadi kamu cuma bisa beli apartemen studio yang lumayan bagus. Menarik juga ya. Nah, sudah saatnya kamu beralih ke tempat lain. Kali ini kamu terbang menuju Europa, salah satu satelit Jupiter. Kamu telah mengunjungi tempat kesukaanmu ini tahun lalu. 1000 tahun lalu, para ilmuwan mengira ada air di bawah kerak esnya. Dan ternyata mereka memang benar. Kerak itu mulai mencair dan membentuk lautan seluas 2 kalinya lautan di bumi. Malahan, selama itu juga tempat ini telah berubah secara signifikan. Semua retakan di permukaannya menghasilkan banyak benua kecil yang diberi nama sesuai dengan negara-negara di Eropa. Tapi sayangnya, waktumu sangat mepet. Jadi kamu cuma bisa singgah di Italia. Benua ini dikelilingi perairan berwarna biru serta dipenuhi hamparan pohon lemon beraroma segar. Penghuninya bisa bikin pizza dengan tomat segar. Dan meskipun ukurannya sebesar semangka di bumi, satu tomat bisa disulap jadi 2 pizza. Kamu mengamati brosur Eropa untuk menggali informasi soal benua lain. Di Norwegia, ada banyak gunung yang sangat mirip dengan Fjord Norwegia. Di Prancis ada ladang lavender super luas. Dan di Yunani, ada banyak lahan pertanian dengan pohon zaitunnya. Kamu langsung menutup brosur itu setelah tahu kalau real estate di sini hampir semahal di bumi. Wajar aja sih, kan ada banyak orang yang mau menempati. Waktumu habis, masih ada satu planet lagi yang perlu kamu singgahi. Sesaat sebelum bus mendarat di tempat tujuan, terdengar pengumuman, "Selamat datang di Saturnus. Mohon kenakan masker renang agar kalian bisa menyelam sambil melihat blok apartemen terakhir." Ilmuwan telah menghabiskan waktu lebih dari 250 tahun untuk membuat permukaan Saturnus menjadi padat, tapi semuanya sia-sia. Akhirnya, mereka bikin pemukiman pertama pada tahun 2980-an saat kamu masih belia. Gaya gravitasi Saturnus sedikit lebih kuat daripada bumi, sehingga para ilmuwan bisa bikin komplek besar di bawah Kuba sebagai tempat tinggal. Di bawah lautan gas Saturnus, terdapat berbagai jenis ubur-ubur, gurita, dan hiu. Penampilan semua hewan ini agak berlainan, karena mereka telah beradaptasi dengan planet lain. Sirip hiu ini kelihatan jauh lebih besar untuk membantunya bertahan di tengah terpaan angin kencang sengebut 1170 km per jam. Tapi yang paling menarik justru tumbuhannya. Menurut keterangan pada brosur, alga Saturnus minimal punya 3000 jenis warna dan kamu bisa mengatur intensitas dan coraknya dengan remote control. 2 jam kemudian, kamu sudah berada di kapsulmu lagi. Dan rupanya kamu masih sulit tidur. Padahal besok akan jadi hari pentingmu. Dan kamu masih belum bisa memutuskan. Di mimpimu, kamu bisa ngelihat apartemen studio Mars sambil makan pancake ala Mars dengan topping sirup maple kaktus. Alarmmu berbunyi. Selamat pagi, kamu berhasil memiliki apartemen sendiri di bumi pada tahun 2999. Cuma segelintir orang yang bisa memilikinya pada tahun 2999 ini. Tanganmu sudah memegang satu set kunci. Lalu di ponselmu muncul notifikasi, sewakan apartemenmu di bumi, lalu pindah aja ke Mars. Di sana kamu nggak perlu repot-repot kerja, dan kamu cuma bisa meresponnya dengan senyum. Inilah bumi kita, 335 juta tahun yang lalu. Saat itu cuma ada satu super benua, Pangaea. Tuh kan, geraknya makin ngebut. Super benua ini terbagi menjadi 2 benua besar. Australia bergerak ke sebelah sini, sedangkan Amerika Utara dan Selatan menjauh ke sana. Afrika, Asia, dan Eropa mulai terbentuk dan terus berkembang sampai jadilah bumi kita seperti saat ini. Oke, kita lanjut. Daratan di bumi memang terus bergerak, sebagian di antaranya akan bertabrakan atau justru saling terpisah. Tapi prosesnya akan berlangsung sampai 100 juta tahun. Daripada nunggu sampai jamuran, mending kita percepat aja yuk. 100 tahun dari sekarang, manusia terus melepaskan karbon dioksida ke atmosfer dan suhu bumi makin ngebul. Permukaan laut global mulai naik sekitar 1,2 meter. Lalu, di mana Bahama? Sudah hilang.
200 tahun dari sekarang, total populasi bumi mencapai 19 miliar orang. Iklim terus memanas dan kita semakin berdesakan. Inovasi di bidang teknologi medis bisa membuat kita hidup sampai usia 180 tahun. Kok bisa sih? Karena cadangan bahan bakar fosil minyak dan gas sudah lama habis. Benua juga terus bergeser sejauh lebih dari 5 meter. Prob ruang angkasa Voyager 1 sebentar lagi akan memasuki awan asteroid di tepi tata surya. Inilah objek buatan manusia yang bisa terbang paling jauh di alam semesta. 1000 tahun dari sekarang, karena mengonsumsi makanan yang lebih berkualitas, rata-rata manusia bisa setinggi 2 meter. Dengan perkembangan teknologi, masalah polusi dan kekurangan bahan bakar bisa teratasi. Kita lebih sering bersantui ria karena pekerjaan kita diambil alih oleh robot. Permukaan laut terus naik setinggi 3 meter. Pulau Seychelles, Maladewa, Galapagos, dan sejumlah pulau lain sudah tenggelam. Sedangkan Denmark, Belanda, Inggris Timur, Thailand, dan Vietnam baru tenggelam sebagian. Di era ini, manusia bermigrasi secara besar-besaran. Kita percepat 5.000 tahun lagi aja ya. Saat ini tahun 8113 dan manusia sudah siap membuka Crypt of Civilization. Ruang tertutup kedap udara ini dibangun di Georgia, Amerika Serikat. Konstruksi ini dibuat pada tahun 1940 dan di dalamnya berisi sekitar 800 buku dengan mikrofilm, rekaman suara tokoh terkenal, dan di situ juga ada sejumlah teknologi jadul seperti pemanggang roti, radio, dan mesin tea. Sejumlah orang hebat telah membuat Crypt of Civilization untuk berjaga-jaga jikalau bencana besar akan terjadi di masa depan. Sehingga kita nggak perlu membangun peradaban dari nol lagi, kita akan kembali menggunakan mesin tea. 15.000 tahun dari sekarang, kemiringan sumbu bumi sudah bergeser dan Sahara berubah jadi hutan tropis. Hujan selama bertahun-tahun telah mengubah gurun gersang ini menjadi hutan lebat. 30.000 tahun dari sekarang, prob ruang angkasa Voyager 1 akhirnya meninggalkan awan asteroid di tepi tata surya. Kalau nggak nabrak objek angkasa, prob ini akan terbang di hamparan ruang angkasa gelap dalam waktu lama. 50.000 tahun dari sekarang, iklim sudah banyak mengalami perubahan, suhu bumi mulai turun, dan kita memasuki zaman es baru. Sinyal radio yang mengirimkan pesan khusus, "Hai para alien," ke ruang angkasa pada tahun 1974 telah sampai ke penerimanya. Pesan ini berisi sistem nomor manusia, data tentang DNA kita, dan info soal tata surya. Kalaupun memang ada makhluk hidup yang menerima sinyal ini, kemungkinan kita sudah mendapat balasannya. 100.000 tahun dari sekarang, salah satu bintang terbesar di galaksi kita, Canis Majoris, meledak dengan kekuatan masif. Ledakan supernova ini bisa teramati dari bumi, bahkan saat siang hari. Malam harinya juga jauh lebih terang karena ada cahaya kuat yang bersinar di malam hari. Lalu, apa kabar dengan bumi kita? Super vulkan mulai meletus, gunung berapi ini memuntahkan banyak lava dan kepulan abu. Awan pekat menyelimuti langit kita sehingga menghalangi sinar matahari. Suhu bumi semakin drop, tapi kebanyakan manusia sudah tinggal di bawah tanah, jadi kemungkinan hal ini nggak begitu ngefek bagi kita. Karena bintang mulai bergerak ke segala penjuru, bentuk rasinya pun kian berubah. Berarti kita perlu nyari nama rasi bintang baru nih. 250.000 tahun dari sekarang. Wah, ada pulau baru. Pada tahun 2021 silam, pulau ini cuma berupa gunung berapi bawah laut yang ada di Samudra Pasifik. Setelah ribuan tahun memuntahkan lava, akhirnya muncul juga ke permukaan laut. Kita jadi bisa melihat kemegahannya kan? Tapi ukurannya masih belum seberapa. Air terjun Niagara telah lama lenyap, Danau Erie dan Ontario sudah menyatu dan membentuk danau besar. 300.000 tahun dari sekarang, sistem 3 bintang WR104 akan meledak. Perputarannya sangat cepat dan kemungkinan radiasi yang dihasilkan akan sampai ke bumi. Akibatnya bisa sangat membahayakan kehidupan di bumi. Voyager 1 telah sampai di bintang yang paling terang di langit malam, Sirius. Jaraknya 8,6 tahun cahaya dari bumi. 500.000 tahun dari sekarang, para ilmuwan meyakini meteorit besar bisa sewaktu-waktu menabrak bumi. Ukurannya bisa saja sebesar 8 kali lapangan sepak bola, dan tabrakan meteorit sejumbo itu bisa menyebabkan ledakan super keras yang bisa terdengar sampai ke seantero dunia. Selanjutnya akan disusul dengan gempa bumi dahsyat dan tsunami setinggi menara gedung kekaisaran sisi terang. Kalau ini cuma ngarang aja sih, tapi siapa tahu kan? 1 juta tahun dari sekarang,
Bintang pengembara Gliese 710 terus mepet ke tata surya kita. Padahal kita sudah dikelilingi perisai asteroid besar, awan Oort. Tapi bintang pengembara ini mulai mempengaruhi asteroid dengan menangkap, memutar-mutar, lalu melontarkannya ke pusat tata surya. Komet besar mulai sering menghujani bumi, memicu lebih banyak tsunami dan gempa bumi. 10 juta tahun dari sekarang, Laut Merah perlahan meluas sampai ke East African Drift. Afrika sudah terbagi menjadi 2 oleh Teluk Samudra Baru. Molekul DNA manusia sudah benar-benar membusuk, tapi nggak masalah karena kita sudah jadi makhluk digital tanpa perlu memusingkan masalah penuaan. Dan kerennya lagi, setelah menjalani proses evolusi yang sangat panjang, hewan berubah menjadi besar. Dengan antarmuka sederhana, kita bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba, simpanse, anjing, dan kucing. Koceng barbar ternyata bukan makhluk pemarah loh, tapi hewan bijak yang suka merenungkan kehidupan. 25 juta tahun dari sekarang, Sesar San Andreas semakin memperlihatkan aktivitasnya, mengakibatkan Teluk California meluap ke Central Valley. Terbentuk juga laut baru di pesisir barat Amerika Utara. 50 juta tahun dari sekarang, Afrika menabrak Eurasia. Laut Mediterania sudah hilang, muncul lagi gunung tertinggi di dunia. Namanya apa ya? Gunung Everest dong. Australia terus bergerak ke utara setelah menabrak Asia Tenggara jutaan tahun sebelumnya. Koloni manusia yang masih berada di Mars harus segera berkemas. Phobos, salah satu satelit Mars, mulai mengitari planetnya dengan orbit yang lebih rendah. Bikin deg-degan deh. Diameternya sekitar 22,5 km. Jadi, mereka harus segera menjauh dari situ. 60 juta tahun dari sekarang, pegunungan Rocky Kanada sudah terkikis sampai jadi dataran rata. 80 juta tahun dari sekarang, Hawaii cuma punya 1 pulau. Pulau lainnya sudah tenggelam, tapi nggak apa-apa, muncul kepulauan Hawaii baru di dekatnya. Sampai juga di era 100 juta tahun dari sekarang. Atlantik menghilang, Amerika hampir bertabrakan dengan Afrika setelah Afrika menyatu dengan Eurasia. Kemudian kita punya superbenua baru, Pangaea Proxima. Gak ada lagi sisa kehidupan manusia yang bisa terlihat maupun terkubur. Akibat pergerakan benua, terowongan, jalan, gedung, dan jembatan jadi hancur lebur, hewan dan tumbuhan mulai mendominasi bumi. Lalu nasib manusia gimana nih? Kita sudah jadi makhluk digital sekitar 90 juta tahun sebelumnya. Semuanya masih aman terkendali. Ada triliunan pikiran manusia yang hidup di hard drive raksasa di pesawat ruang angkasa yang mengorbit bumi. Suhu super dingin sangat pas untuk membuat hard drive-nya tetap dingin. Kita punya jutaan komunitas, bahasa, dan budaya sama seperti 100 juta tahun silam. Lalu bedanya apa? Kita semua menjadi 1 dan 0 di dunia digital raksasa yang kita buat. Tapi tenang aja, di dunia baru ini masih ada sepak bola kok. 15.000 tahun setelah pembangunan koloni luar angkasa pertama, planet Kepler 452b, 1.400 tahun cahaya dari bumi lama. Halo para mahasiswa tahun pertama, kami senang menyambut kalian di Universitas Intergalaksi. Luar angkasa tak berujung kini menjadi rumah bagi kita, manusia. Tapi ribuan tahun lalu, manusia hanya hidup di satu planet yang kini kita sebut Bumi Lama. Yap, kenyataan ini memang sulit dimengerti sekarang. Saat ini, Bumi Lama menjadi cagar alam raksasa. Mammoth dan Stegosaurus berjalan di permukaannya, sementara Pterodactyl terbang di langit. Membuat ulang hewan yang pernah menguasai bumi lama jutaan tahun lalu ternyata jauh lebih mudah daripada memahami cara hidup nenek moyang kita. Bencana besar membuat mereka meninggalkan planet ini dengan tergesa-gesa serta meninggalkan banyak warisannya, dan sekarang kita sedang mempelajarinya. Tapi pencarian kita meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pencakar langit, jalan raya, pusat perbelanjaan, kedai kopi, semuanya terkubur di bawah pasir dan tanah. Karat memakan logam dan waktu mengubah beton menjadi debu. Bendungan Hoover dan bendungan Tiga Ngarai di Tiongkok bahkan telah hancur. Struktur kolosal ini berubah menjadi tumpukan batu. Bangunan yang tersisa telah ditumbuhi tanaman dan berubah menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Tapi ada kabar baik, wajah yang diukir ke Gunung Rushmore masih terlihat. Ini adalah gunung granit jenis bebatuan yang paling keras di bumi lama.
Selama lebih dari 15.000 tahun, wajah-wajah Presiden Amerika Serikat hanya terkikis 5 cm. Monumen ini masih akan berdiri selama jutaan tahun. Sementara itu, ekspedisi terkini ke Gurun Sahara berhasil menggali piramida agung dari pasir. Sekarang, setiap turis dapat membeli tiket dan melihat keajaiban dunia yang bahkan dianggap sangat tua oleh para penduduk bumi lama dulu. Anehnya, reruntuhan dan dinding-dinding istana abad pertengahan yang runtuh di Eropa masih bertahan. Semua ini dibangun dari bebatuan besar dan tanpa tambahan logam yang dapat memuai dan menghancurkan bebatuan saat berkarat. Nenek moyang kita meninggalkan bertumpuk-tumpuk sampah, botol kosong, kemasan plastik, pembungkus. Semua ini membantu para ilmuwan menciptakan kembali pola konsumsi orang-orang di masa lalu. Berkat ini, kita tahu bahwa pada tahun 2000-an, hampir 8 miliar orang sering makan keripik, coklat, dan pizza. Mereka juga jarang minum air putih dan lebih menyukai kopi. 60% penduduk bumi lama hidup dalam internet selama 7 jam sehari. 2 miliar situs web bekerja non-stop. Awalnya, informasi disimpan di dalam hard disk, USB drive, dan CD. Tapi penyimpanan semacam ini ditinggalkan setelah beberapa tahun. Cloud mengambil tempat mereka. Cloud adalah tempat penyimpanan daring dengan server yang terhubung ke jaringan global. Cloud mencatat seluruh hidup peradaban di bumi dan menyimpannya di pusat data. Di luar angkasa, internet bumi tidak bekerja dengan baik. Ternyata, jarak yang sangat jauh dan kurangnya pengetahuan teknis sangat menghambat kita. Bayangkan jika warga Pluto ingin mengetahui perbedaan antara pizza margherita dan calzone. Mereka harus mengklik tautan dan menunggu beberapa jam agar terbuka. Kalau ternyata salah mengetik, mereka harus menunggu lagi. Tiap koloni membuat internetnya sendiri dengan mengirimkan satelit untuk mengorbit planet masing-masing. Butuh waktu untuk menghubungkan ribuan koloni ke web intergalaksi yang kini kita kenal sebagai Uninet. Ketika bencana alam melanda, orang-orang harus menyelamatkan diri, meninggalkan planet yang terpaksa menerima takdirnya. Listrik padam, tak ada yang mengelola server maupun pusat data, dan banyak informasi tentang peradaban mereka hilang. Kita telah menjelajah jauh ke dalam bumi lama dan menemukan banyak artefak yang menarik. Para mahasiswa, saya mau mengundang kalian melihat hal-hal menakjubkan ini. Warga bumi menyebutnya kamera. Mereka mengambil foto makanan, kegiatan lari pagi, dan sepatu baru menggunakan kamera. Namun ada satu hal yang dapat dipahami oleh para ilmuwan kita. Orang-orang kuno ini biasa berkomunikasi dengan bantuan kamera juga. Salah satu misteri utama masa lalu adalah alat makan beragam ukuran. Para arkeolog menemukan alat makan ini di hampir setiap rumah. Banyak nama tertulis di sana. Guguk, koko, Milo, dan kacang misalnya. Kita tahu ini adalah barang tempat anjing dan kucing makan. Tapi kita belum paham kenapa mereka sangat memanjakan hewan sampai seperti ini. Misalnya, baru-baru ini arkeolog menggali salon kecantikan untuk pudel di San Francisco. Saya juga menyayangi naga saya dari hutan Gliese 832C. Tapi saya tidak mengurus bulu dan merawat kukunya. Dan ini dia artefak favorit saya, buku. Di seluruh alam semesta, artefak ini yang paling berharga. Saya hanya punya satu sampel dalam koleksi barang antik saya. Ini adalah antologi resep memasak. Dan harganya mahal sekali. Reruntuhan museum adalah harta karun bagi para arkeolog dan umat manusia baru. Bangunan-bangunan ini sudah runtuh sejak lama dan kini terlihat seperti perbukitan biasa yang ditumbuhi pepohonan dan rerumputan. Museum ibarat mutiara di laut. Semua tergeletak di dasar dan menunggu dipanen dari cangkangnya. Dan terkadang para arkeolog berhasil melakukannya. Buku, lukisan, dokumen, dan pakaian sebagian besar telah berubah menjadi debu. Tapi kita dapat menikmati keindahan patung-patung yang diukir dari marmer oleh para seniman Yunani dan Romawi kuno. Di dinding gua seluruh dunia ada gambar binatang dan cap tangan manusia mula-mula. Mereka tidak tahu cara membaca, mengendarai mobil, atau menerbangkan pesawat luar angkasa. Tapi lukisan mereka masih bertahan. Sangat luar biasa. Selama ribuan tahun, waktu telah melahap bendungan besar serta perkotaan dengan gedung pencakar langit dan jembatannya.
Namun, telapak tangan manusia kuno masih menghiasi dinding gua yang dingin dan kasar. Arkeologi luar angkasa menjadi makin populer. Ribuan ton puing-puing antariksa terbang di sekitar bumi lama. Sensasi yang paling besar adalah penemuan probe Voyager 1. Warga bumi lama mengirimnya ke luar angkasa pada tahap awal pengembangannya. Saya melihat kalian tersenyum remeh. Saat ini, perangkat serupa bisa dirakit oleh mahasiswa tahun pertama dari suku cadang di garasi orang tua mereka. Tapi teman-teman, jangan tertawakan nenek moyang kita. Mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Voyager bukanlah satelit sederhana. Perangkat ini dapat dibandingkan dengan surat botol yang dilemparkan ke laut. Dan lautan kosmik itu jutaan kali lebih besar dibanding Samudra Pasifik bumi lama. Para insinyur masa lalu meninggalkan banyak kapsul waktu berisi pesan. Isinya beragam, mulai dari foto-foto orang dan keadaan planet ini dulu, serta informasi ilmiah tentang bumi lama. Rekaman musik berdurasi 90 menit juga lumayan diminati. Ini adalah hadiah dari leluhur kita untuk kita, warga antariksa. Sinyal radio yang dikirimkan umat manusia keluar angkasa juga selamat. Kami telah melacaknya. Siaran radio, percakapan telepon, sampai tangga lagu melanjutkan perjalanan mereka menembus luar angkasa. Jutaan tahun kemudian sinyal ini akan melemah dan hanya meninggalkan gema elektronik. Pada tahun 2020 ada 1,4 miliar mobil di bumi lama. Banyak sekali, tapi mobil-mobil ini bergerak di sepanjang jalan beraspal dan menggunakan ban karet, bukan melayang di udara. Saat manusia terbang keluar angkasa, mereka meninggalkan semua kendaraan ini di bumi lama. Dalam beberapa ratus tahun, mobil-mobil itu rusak dan berubah menjadi tumpukan logam, plastik, dan karet. Salah satu objek yang bertahan selama ribuan tahun adalah wahana penjelajah bulan. Tidak ada udara, air, ataupun gempa di bulan. Semua yang datang ke sana bisa dibilang tersegel oleh waktu, dan itulah yang terjadi pada penjelajah ini. Para arkeolog telah menemukan banyak pesawat luar angkasa lain yang berada di bulan. Alat-alat ini adalah artefak yang tak ternilai di Museum Teknologi Bumi Primitif. Di Kepulauan Svalbard di Samudra Arktika, para ilmuwan menggali Global Seed Vault. Warga bumi lama membangunnya pada tahun 2008. Ini ide yang hebat. Silo besar ini berisi 4,5 juta sampel dari 500 benih. Miliaran benih telah membantu menyediakan bahan pangan bagi koloni. Sekarang kalian bisa makan popcorn dan hamburger dengan roti asli berkat benih-benih ini. Selama ribuan tahun, benih disimpan tanpa campur tangan manusia. Ini bukan keajaiban, melainkan perhitungan ilmiah yang akurat. Gudang benih ini dibangun di bawah tanah pada kedalaman 120 meter. Gempa bumi atau banjir tidak menyentuhnya, dan tanah beku abadi memberikan suhu yang optimal agar benih-benih ini bertahan. Sebagian besar logam ditambang dari bijih. Bijih logam ini tidak mengandung logam murni, melainkan hanya senyawa kimianya. Untuk mendapatkan besi murni, bijih ini harus dilebur terlebih dulu. Tapi ada masalah. Logam dari bijih beroksidasi saat bersentuhan dengan air atau oksigen. Sederhananya, logam berkarat. Inilah penyebab logam kembali ke keadaan bijih alaminya. Oleh karena itu, paku, pagar logam, jembatan, dan rumah-rumah berkarat dan roboh. Tapi ini tidak terjadi pada emas, perak, dan platinum. Semua objek yang terbuat dari logam ini abadi dan takkan kehilangan bentuknya. Tentu saja jika cincin dan liontin ini tidak terpukul oleh palu. Selama penggalian, arkeolog menemukan ribuan perhiasan. Warga bumi senang memakainya di tubuh mereka. Mahkota, kalung mewah, cincin kawin, semua perhiasan ini kini menjadi sejarah yang disimpan di Museum Galaksi. Bayangkan kalau sekarang adalah tahun 2025 dan planet kita telah benar-benar berubah. Naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan lautan yang semakin asam hanyalah beberapa masalah yang telah dihadapi manusia selama bertahun-tahun. Namun, di salah satu kota pesisir terbesar di dunia, situasinya menjadi terlalu serius. Hari itu adalah hari yang cerah di bulan Juni ketika gempa bumi besar mengguncang kota hingga ke intinya. Tanah di bawah kaki orang-orang bergetar dan berguncang, dan bangunan-bangunan bergoyang berbahaya.
Orang-orang berlarian di jalanan dengan panik, mencoba mencari tempat yang aman. Namun, begitu tanah mulai tenang, penduduk kota menyadari bahaya yang sebenarnya. Dinding air setinggi hampir 100 kaki mengalir deras ke arah kota, didorong oleh kekuatan gempa. Tsunami menghantam kota dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seluruh pemukiman di kota itu lenyap dan ribuan orang kehilangan nyawa. Namun disinilah menariknya. Setelah bencana tersebut, pemerintah kota menyadari mereka nggak bisa membangun kembali kota seperti semula. Mereka harus lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya. Maka, mereka membuat sebuah proyek yang sangat ambisius, membangun sebuah kota bawah air. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kota yang mandiri dan berkelanjutan di bawah permukaan laut yang bisa bertahan dari bencana alam apapun. Kota bawah laut ini akan ditenagai oleh energi terbarukan, menggunakan tenaga pasang surut dan panel surya bawah laut. Kota ini akan dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim dan punya sistem tanggap daruratnya sendiri. Proyek ini menarik beberapa ilmuwan, insinyur, dan arsitek terbaik di dunia. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mendesain kota dan dengan hati-hati mempertimbangkan setiap aspek dari proyek ini. Kota bawah laut ini akan punya semua yang dimiliki oleh kota pada umumnya, mulai dari sekolah dan rumah sakit hingga toko dan restoran. Akan ada peternakan bawah laut, di mana ikan dan makhluk laut lainnya bisa tumbuh. Kota ini bahkan akan punya sistem transportasi, kapal selam canggih dan terowongan bawah laut yang menghubungkan berbagai bagian kota. Proyek ini menjadi mercusuar harapan yang bersinar bagi masyarakat. Proyek ini menunjukkan bahkan dalam menghadapi bencana, kita bisa bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, proyek ini nggak lagi tampak sempurna. Biaya proyek ternyata lebih tinggi dari yang direncanakan. Ada juga kekhawatiran tentang berapa lama proyek tersebut akan bertahan. Bagaimanapun juga, lautan sangat nggak bisa diprediksi. Dan tetap saja, tim ilmuwan dan insinyur nggak pernah menyerah. Setelah bertahun-tahun melakukan uji coba, mereka akhirnya menciptakan kota bawah laut yang sempurna. Sebuah keajaiban teknik, sebuah ekosistem mandiri yang bisa menopang kehidupan manusia tanpa batas waktu. Bangunan-bangunannya dibangun dari bahan yang bisa menahan tekanan yang sangat besar di dasar lautan. Dan kota itu sendiri ditenagai oleh jaringan turbin hidroelektrik yang canggih. Gak lama kemudian, gelombang pertama kolonis tiba di kota bawah laut. Ada beberapa orang yang berbeda dalam kelompok ini, dan masing-masing dari mereka punya alasan tersendiri untuk memilih tinggal di dunia baru di bawah ombak ini. Beberapa di antaranya adalah petualang yang mencari dunia baru untuk dijelajahi, sementara yang lain berharap untuk menghindari bencana alam yang terjadi di daratan. Namun terlepas dari perbedaan mereka, semua orang ini punya tujuan yang sama, membangun masyarakat baru yang selaras dengan alam. Kota bawah laut berkembang pesat dan penemuan-penemuan baru dibuat setiap hari. Para kolonis mengembangkan teknologi dan cara baru untuk menjinakkan kekuatan laut. Mereka belajar bertani di laut dan mulai membudidayakan kebun bawah laut yang memberi mereka pasokan makanan yang stabil. Namun, hidup di bawah air merupakan sebuah tantangan. Orang-orang merasa terisolasi dan bahkan sesak. Situasi memuncak ketika sekelompok aktivis mulai memprotes rencana perluasan kota. Mereka berpendapat kota bawah laut merupakan ancaman bagi lingkungan yang seharusnya dilindungi dan para kolonis harus fokus untuk mengurangi dampaknya terhadap kehidupan bawah laut yang rapuh. Protes tersebut memicu perdebatan sengit di antara para kolonis. Beberapa dari mereka berpendapat kelangsungan hidup kota bergantung pada pertumbuhan dan perluasannya. Sementara yang lain berpendapat kota ini harus memprioritaskan perlindungan lingkungan di atas segalanya. Pada akhirnya, sebuah kompromi tercapai. Kota ini akan terus berkembang, namun prioritas utamanya adalah keberlanjutan dan sikap bertanggung jawab terhadap alam. Para kolonis akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dengan menggunakan teknologi baru dan mengikuti aturan konservasi yang ketat. Dan mereka juga akan mengingat pentingnya melindungi lautan dan ekosistemnya yang rapuh. Tahun demi tahun berlalu dan kota bawah laut terus berkembang. Generasi baru kolonis lahir dan mereka tumbuh di dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia yang dikenal nenek moyang mereka. Mereka nggak pernah melihat dunia di permukaan.
tapi menghargai keindahan dan kerumitan dunia bawah laut yang mereka sebut sebagai rumah. Dan seiring berjalannya waktu, kota ini menjadi simbol harapan bagi dunia yang sedang berjuang menghadapi dampak perubahan iklim yang menghancurkan. Hal ini menunjukkan terlepas dari semua kesulitan, orang-orang bisa bersatu untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Kota ini menjadi pengingat bahwa masa depan bisa diubah dan kita bisa membangunnya secara berkelanjutan dan selaras dengan alam.